Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini, kita akan membahas sebuah kisah horor yang datang dari salah satu jalan paling misterius di Bandung. Sebuah kawasan yang dikenal sejuk di siang hari, namun berubah mencekam ketika malam mulai turun. Konon, di Jalan Babakan Siliwangi, ada sosok anak kecil misterius yang sering muncul membawa boneka lusuh. Banyak orang menganggapnya hanya cerita warga sekitar, sampai beberapa pengendara mengaku mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan dengan logika. Jadi, matikan lampu jika kalian berani. Gunakan headset kalian dan pastikan jangan menonton sendirian. Malam itu, udara Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Jam menunjukkan jam 0:37 WIB ketika Damar memutuskan pulang dari rumah temannya di daerah Ciumbuleuit. Jalanan mulai sepi. Lampu jalan tampak redup. Hanya sesekali kendaraan melintas memecah sunyi. Damar memilih melewati Jalan Babakan Siliwangi. Biar cepat, gumamnya sambil menarik jaket lebih rapat. Di sisi kiri jalan, pepohonan tinggi dari kawasan hutan kota berdiri seperti bayangan raksasa. Angin malam membuat dedaunan bergesekan, menghasilkan suara lirih yang entah kenapa terasa seperti bisikan. Motor Damar melaju pelan. Saat memasuki tikungan dekat kawasan hutan, ia melihat sesuatu. Seorang anak kecil perempuan berdiri di bawah pohon besar. Pakaiannya putih kusam, rambutnya panjang menutupi wajah. Tangannya memegang boneka lusuh. Damar spontan mengerem. Ngapain anak kecil malam-malam di sini? Ia menoleh lagi. Kosong, tak ada siapa-siapa. Paling halusinasi. Damar mencoba tenang, lalu kembali menarik gas. Namun anehnya, motor mendadak terasa berat. Kecepatan turun sendiri. Mesin seperti kehilangan tenaga, padahal bensin penuh. Saat itulah, dari kaca spion kiri, terlihat sosok anak kecil tadi duduk di jok belakang. Wajahnya pucat, matanya hitam seluruhnya. Boneka di tangannya tampak robek pada bagian wajah. Damar refleks menoleh ke belakang. Kosong, tak ada siapapun. Anjir, napasnya memburu. Tangannya mulai gemetar. Motor akhirnya kembali normal. Tapi ketika melewati tikungan kedua, ia mendengar suara kecil. Pelan, parau, tepat di dekat telinganya. Om, boneka Uci mana?
Damar kehilangan fokus. Motornya hampir tergelincir. Beruntung ia masih sempat mengendalikan kendaraan dan berhenti di pinggir jalan. Jantungnya nyaris copot. Keringat dingin mengucur. Padahal udara sangat dingin. Ia turun dari motor, berniat menenangkan diri. Lalu, dari arah pohon besar di seberang jalan, terdengar suara tangisan anak kecil. Pelan. Semakin lama semakin jelas. Tangis itu berubah menjadi suara tertawa kecil. Cekikikan, tipis, memanjang. Damar membeku. Di antara batang pohon, samar-samar terlihat boneka tergantung. Kepalanya miring, seolah sedang menatap lurus ke arahnya. Dan di bawah pohon itu, berdiri anak perempuan tadi. Kini wajahnya terlihat jelas. Bibirnya pucat, kebiruan. Ada darah mengering di pelipis. Matanya menatap kosong. Perlahan, ia mengangkat tangan, menunjuk ke arah jok belakang motor Damar. Dengan tubuh gemetar, Damar menoleh. Seketika, darahnya terasa berhenti mengalir. Di jok belakang, ada boneka kecil, duduk diam, basah, kotor, seperti baru diambil dari tanah. Damar langsung menyalakan motor dan kabur secepat mungkin. Ia tak peduli lagi lampu merah atau jalan kosong. Yang penting keluar dari babakan Siliwangi. Sesampainya di rumah, ia langsung mengunci pintu kamar. Tubuhnya masih gemetar, namun rasa takut berubah jadi bingung ketika menyadari sesuatu. Di atas meja kamarnya sudah ada boneka lusuh itu, padahal ia yakin tidak membawanya pulang. Boneka itu tampak menatap ke arah tempat tidurnya, dan di bawah boneka ada secari kertas kecil. Tulisan tangannya seperti milik anak-anak. "Besok temenin Uci lagi ya." Sejak malam itu, Damar tak pernah lagi berani melewati jalan babakan Siliwangi sendirian. Tapi menurut teman-temannya, setiap malam Jumat sekitar jam 1 dini hari, motor Damar sering terlihat berhenti sendiri di dekat tikungan hutan. Padahal Damar sudah pindah keluar Bandung 3 bulan lalu. Itulah kisah horor malam ini. Menurut kalian, apakah sosok anak kecil dan boneka misterius di babakan Siliwangi hanyalah legenda urban semata? Atau memang ada sesuatu yang masih menghuni jalan tersebut hingga sekarang? Kalau kalian pernah mengalami kejadian mistis, terutama di jalan-jalan angker Bandung, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor yang lebih menyeramkan setiap malamnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang terlihat di jalan malam hari adalah manusia.